Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ya waddari amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Malam ini adalah 1 abad lahirnya NU. Saya juga bukan termasuk NU deles ya. Cuma pas karena kakek saya orang NU, terutama yang dari ibu, kemudian ya ada juga kakek dari bapak juga, cuma berjuangnya tidak sampai masuk ke perang 10 Oktober. Bapak saya juga NU, termasuk ketua Pertanu Kabupaten Cirebon. Pertanu tuh Persatuan Tani Nahdlatul Ulama. Lawannya kalau zaman dulu itu PTI, Barisan Tani Indonesia. Kalau Lekra lawannya Les Bumi. Itu ya, saya merasakan ketika itu. Hari ini adalah 100 tahun yang lalu Hadratus Syekh membuat pergerakan dari kelompok-kelompok ulama. Yang semula itu pergerakan itu dari kelompok-kelompok pedagang. Namanya ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar. Ya kan? Saya sangat menarik sekali ketika Nahdlatul Tujar itu bergerak. Itu ya kerjasama dengan kelompok-kelompok yang kalian disebut singkek, dagang bareng. Wilayah Jawa Timur itu paling banyak itu adalah pedagangnya, adalah pedagang singkeknya itu masalah gula. Masih ada tuh Bondowoso, masih ada gitu kan. Kalau di Cirebon pecinannya itu adanya di Jamblang. Tapi pernah clash juga dengan kita karena kurang ajar, maka akhirnya ribut. Jadi yang ributnya sama NU, nggak pernah ribut sama yang lain-lain itu. Yang beresin juga NU gitu kan, nggak pernah yang lain-lain. Dari dulu tuh selalu dilindungin sama orang-orang NU karena kita punya paham ketika muamalah tidak bisa membedakan antara satu sama yang lain, dagang bareng. Lihat kita walaupun Cirebon itu kota santri, tokonya kan dikuasai sama Cina. Asalnya tanahnya itu bukan Cina. Cuma ketentuannya Belanda ketika itu sistemnya sistem kontrak dengan dibayar emas. Sama kakek saya juga terkena proyek begitu, yang kemudian dilanjutkan ketika komunis dengan namanya Lenderform. Itu Soekarno itu, orang Pak Haji itu nggak boleh dari Peda satu orang memiliki tanah 5 hektar. Itu komunis dengan rasa sama rata sama rasa. Itu benturan-benturan setelah 48 masuk kepada 65. Hadratus Syekh membentuk pada tanggal 31 Januari 100 tahun yang lalu. Gempa itu dari BMKG laporan itu, tsunami. Kalau tsunami itu saudara tua, saudara mudanya namanya Surtini dari Indramayu. Membentuk di Kertopaten. Saya juga Kertopaten itu arahnya sebelah mana gitu, saya nggak tahu di Surabayanya. Yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian banyak sekali yang jarang kita kenal adalah
Hasan Dipo itu orang Surabaya aslinya, banyak sekali ketika itu mempersiapkan kemudian munculnya resolusi jihad yang di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab Hasbullah, ada lagi Kiai Bisri, yang sampai dengan pada menjelang kemerdekaan atau setelah kemerdekaan itu menunjuk kepada Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menjadi pegang peranan untuk menjadi Menteri Urusan Agama, atau bahasa Jepangnya Sumumbu, bukan Sumumbu Ponomi Faula Yarjiun, itu kan namanya Sumumbu, menteri yang paling muda. Nah, menteri penerangannya itu adalah Abdurrahman Baswedan. Nyambung nggak itu sama Anies lagi kan, rame Anies gitu kan, Baswedan. Nah, sejak itu mulai dirintisnya kekuatan-kekuatannya, ada namanya kekuatannya Hizbullah. Kalau di Surabaya kan ada tentara pelajar, tapi Hizbullah ini dari kelompok-kelompok NU yang sebetulnya kayak membuat kesatuan. Kekuatannya Hizbullah itu ada di Jombang, yaitu di tangan Khatatus Syekh. Saya dari keluarga itu menengarai, karena saya nggak tahu persis gimana ceritanya gitu kan. Logistik itu datangnya kalau nggak dari Cirebon, dari Cilamaya. Jadi menjelang 10 November tuh dikirimlah di bawah pimpinan Haji Umar itu dengan kereta kudanya, beberapa kereta kudanya untuk mempersiapkan membawa logistik untuk ke Surabaya. Dalam sejarahnya juga tidak nggak ada itu sejarahnya, paling sejarah Indonesia. Di sejarah NU-nya aja nggak ada kok. Nggak pernah NU ngaku itu loh, saya ini mana, ini dadaku, mana dadamu, tak mek gitu kan, nggak ada, nggak pernah cerita tentang begitu. Jenderal Sudirman datang ke Khatatus Syekh untuk mempersiapkan, tapi Khatatus Syekh mempertahankan diri, tunggu santri saya 2 lagi, yaitu Kiai Haji Solihin. Dari Kiai Solihin namanya, masih belum haji gitu ya, Kiai Solihin dari pondok pesantren Babakan, kemudian Kiai Abbas dari pesantren Buntet. Nah itu di belakangnya itu dari keluarga saya gitu kan, yang membawa logistik, karena diakui ketika itu Belanda tuh sering ngutang sama kakek saya itu kan. Jadi masalah duit tidak pakai dihitung lagi, pakainya dikiloin gitu kan. Nah itu berangkatlah ke sana, kemudian ditaruh di Bubutan. Nah itu terjadi pertempuran tentang masalah pembebasan berapa hari itu di Surabaya, 2 minggu kalau nggak salah itu. Sehingga 2 jenderal meninggal. Tidak ada dalam sejarahnya Perang Dunia Kedua dalam pertempuran 2 kali jenderal, 2 orang jenderal sekali meninggal, kecuali perang yang ada di Malabi itu. Nah, sehingga ada lagunya Jembatan Merah itu. Dengan gagahnya Kiai Abbas dengan kuda putihnya, yang dikenal dengan kuda putihnya, orang nggak ngerti. Udah itu ceritanya yang, tapi orang pada nggak ngerti siapa itu Kiai Abbas itu kan. Saya juga diceritakan namanya dulu nama Kiai Haji Sulam Samsun. Dia tuh kepala batalion Heho. Orang NU yang masuk ke Heho dia diantaranya, ya Sulam. Yang menjadi lucu kata orang itu, ketika pasukan disiapkan,
pasukan gerak hormat. Yang turun Hadratus Syekh, dia lari dari barisan cuma hanya sekedar cium tangan bolak-balik. Orang kan keder gitu kan, karena yang datang adalah kiainya gitu loh maksudnya. Itu cerita santri ndablek gaya itu kan. Sekitar itu saya tidak tahu selanjutnya yang ada namanya resolusi jihad yang ditujukan kepada Raja Saudi, yang ketika itu Raja Saudi mau membongkar kuburannya Nabi. Ini Kiai Wahab Wasfullah cukup petakilan gitu loh. Saking hebatnya Kiai Wahab Wasfullah, setiap kota katanya gitu, kata anaknya juga saya sering ngobrol, itu punya istri. Saya itu pengen niru Kiai Wahab Wasfullah tuh begitunya itu loh. Yang petakilannya yang banyak istrinya itu di atas kota itu. Sampai suatu saat Kiai Wahab berangkat dari Jombang naik kereta, itu kan katanya gitu diceritakan ada depan ada orang perempuan, kata Kiai Wahab, ini kok orang kok apa sopan dengan sama saya gitu kan. Terus lama-lama begitu mau turun di Solo ngomong, loh kok sampean kok nggak ngeh bener sih sama kulo gitu, sampean kok nggak ngeh sama saya itu mantan istrinya. Mantan istri, aku katanya mau ngesir lagi katanya, saya akan mau nyintai lagi, nggak taunya mantan saya. Saking banyaknya. Itu cerita dari anaknya saya itu, yang sekarang atau kemarin menerima penghargaan salah satu pondok pesantren yang tua katanya di tanah Jawa dan di luar Jawa. Saya yang di Cirebon yang dapat itu Babakan, ada 3 pesantren kok yang dapat itu. Arjawinangun tidak. Arjawinangun setelah perang kemerdekaan, yang mana ketika itu Kiai Satori yang jadi pemimpin pondok pesantren Arjawinangun itu mau jadi menantunya Hadratus Syekh. Ganteng orangnya Kiai Satori. Saking ilmunya kata dia gitu kan, kata beliau, ilmu saya belum kalau saya kan mau diambil kiai ini kan langsung aja kan GR ya gitu kan, sama dengan kaos merah mau diambil kiai mantu kiai terus GR aja, ngomong sana ngomong sini gitu kan. Nah ketika itu gimana ya, udah mau dicalonkan begini, akhirnya dia lari ke lapangan bola punyanya pabrik gula cukir, dia main bola, batal lah dia dijadi menantunya, calon baru belum menantu, calon menantunya. Karena kalau sudah pakai celana pokek, celana pendek, itu min alamatil wara'inya turun. Wara'i ente si malah tambah pahanya kurap lulu juga ditunjuk-tunjukin kan. Nah jadi akhirnya yang dapat adalah tetap orang Cirebon namanya Kiai Haji Idris Kamali. Dua-duanya sudah nggak ada semua. Kalau saya ingat NU, yang saya NU-nya tuh NU turunan gitu kan. Ya gimana ya ceritanya, gimana yang saya ikut kepada struktural juga enggak. Ikut struktural itu pernah. Itu juga enggak diangkat-angkat sama Gus Dur waktu pimpin ketuanya adalah Gus Dur. Tahun pertama. Yaitu ketika jadi namanya Hay'atut Takmir Masajid. Nah kan kita dalam rangka bantu gitu, setelah kita bantu kelompok 9 masuk ke situ nggak apa-apalah jadi yang di bawah pergerakannya. Ya tetap aja nggak diakuin. Ya udah sampai dengan gantinya gitu kan. Itu saja kegiatan untuk NU. Saya hanya mengamati apa yang terjadi di keluarga saya tentang pergerakan NU. Ketika itu saya masih ingat benturannya itu dengan PTI, kemudian dengan DI. Yang sebetulnya DI itu pecah jadi 2. Ada DI yang asalnya dari orang NU, bukan orang NU, yang memang DI dari Masumi terus masuk ke DI. Keluarganya dari keluarga NU. Nah, kedua, ada yang benar DI yang masuknya dari PTI, itu yang sulit. Sehingga di Cirebon terjadi kalau mau panen punyanya orang NU, padinya dibakar
Jadi benturannya sama PTI itu sudah lama, benturan itu dengan PRI. Nah akhirnya kan merembet kan, karena di kelompok Cina di sana ada namanya Baperki, ya kan, merembet ke Baperki kan, tawuran dengan Cina. Ulangi lagi ketika menjelang komunis, ya gitu, kasah-kosok aja gitu. Jadi Pertanu ya juga begitu, ketemunya sama yang dipimpin sama Prabowo, HKTI, Himpunan Keluarga Tani Indonesia di bawah naungan Golkar. Habis lagi. Orang kalau ingin mendapatkan beli traktor itu harus tanda tangan mengakui adanya partai golongan karya. Ketika itu sekber Golkar. Apa enggak mumet? Kalau enggak panggil. 71 itu loh, pemilu pertama. Jadi benturan udah biasa gitu kan. 71, nah kita 65 bangkit. Setelah 65 saya ingat saya 65 saya dipanggil pulang untuk menghadiri Harlah NU di Senayan. Wih rame itu, sedep, saya nggak ngerti itu di Senayan. Di sana saya dapat tempatnya itu di samping, ada kan podium utama kan ya, di sebelah sini nih, sebelah kanan. Itu melihat di situ Soekarno dengan Pak Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Subandrio, ada gitu kan, dirangkul. Padahal sudah tawuran itu. Setelah tawuran, orang mengira wah NU pindah ke mengakui kok komunis. Apa kata Kiai ketika itu? Ya waktunya perangnya perang lah, waktu itu gelutnya gelut. Lihat itu Salahuddin Al-Ayyubi, waktunya perang, gelutnya gelut katanya gitu kan. Ya ketika dipateni, ya ini udah dipateni, padahal juga banyak orang NU yang masuk PKI gitu kan. Kemudian pembukaan acara pertama itu drum band dari Ponorogo, Banser, wagah gitu kan, pasukannya hitam-hitam. Mereka lah yang bertempur ketika 48-65 juga. Yang dipimpin kiai-kiai, karena Hadratus Syekh itu istri pertamanya adalah orang Madiun, jadi masih ada golongan kiai yang di situ. Dan keluarganya Kiai Hasyim dari segi mertua banyak yang dihabisin oleh namanya muso. Nah ketika ya yang ada sumur berapa gitu loh. Nah ketika 65 tuh saya ingat fatwanya mengatakan tak disii. Wus dipun disii mawon gitu loh. Yai gitu. Jadi didahului sebelum terjadi apa yang terjadi 48. G30S di sini belum meletus, di sana PKI sudah dibunuh. Saya menyaksikan ada orang komunis mau dibunuh, kok azan dulu ada, baca syahadat dulu ada. Ya tapi karena keputusannya Kiai ya begitu, boleh nanti bareng-bareng masuk surganya, urusannya nanti. Itu kan. Urusannya nanti gitu kan. Nah, atas dasar itu gitu kan. Main beleh-beleh saja gitu kan. Karena keadaannya sudah genting gitu kan. Ketika Gus Dur jadi presiden, TAP 25 itu pengen ditinjau lagi. Pengennya melalui persidangan dan konsolidasi. Artinya siapa sih biang keroknya 65 itu? Karena kata Gus Dur ada dua versi gitu loh. Apa versi ini, apa versi ini, saya lupa itu versinya. Itu pengennya Gus Dur. Nah, sudah di awal sudah kita dituduh ketika bikin Nasakom adalah NU, nasional, agama dan komunis. Yang ngerangkul komunis adalah NU. Karena tahu NU sikapnya komunis. Karena ketika itu pemilu pertama komunis paling hebat, pemenang lah akhirnya. Dirangkul, preman pasar itu dirangkul, ya kan, supaya tidak ternyata ngantem juga kan,
Antem kan. Dibela-belain 65, 71 masuklah namanya DPR GR. MPR-nya itu adalah ketuanya Pak Nasution kalau tidak salah. Nah ini diantaranya maaf Pak Nasution suruh jadi presiden gak mau. Kiai-kiai juga nyesel. Kok nyelonong Cang Harto gitu kan. Ya orang Jawa tuh nekatan gitu Ram. Walaupun nggak punya duit gitu kan. Nekat. Jadi siapa tahu itu di sini orang Jawa tuh tahu-tahu nekat ngantem itu dakun dari belakang, nusuk dari belakang, nekat dan gitu kan. Ramli orang Padang mau nekat. Kata filsafat Jawanya, hurufnya Jawa itu kalau sudah dipangku pepet mati terus lagi itu filsafat Jawa kalau dipangku dipepet modar gitu. Gitu. Filsafat Jawanya ada. Kenapa kok jadinya Soeharto? Karena yang berani padahal Nasution udah diharapkan. Nah, lepas 71 NU digebukin lagi dengan adanya sekber Golkar. Panjang lah ceritanya sampai sekarang. Jadi kalau saya sekarang ada konsolidasi atau ya namanya politik ya bingung saya juga. Itu kan kuning semua betulnya. Ini ketemu ini ya ceronya biru, ketemu ini ya ceronya ya kuning. Surya Paloh kan asalnya Golkar, dia bikin CP, ya kan? Kapur sekarang balik kandang lagi kan bicara politik kan gitu kan? Ya sama gitu kan, nggak heran gitu kan? Nah ada isu yang dihembuskan kepada Prabowo yang katanya sukses kata Gus Dur gitu kan. Sebetulnya Gus Dur ketika itu tidak dalam rangka mendukung. Gus Dur tuh seneng itu kalau ada orang hebat musuhin dia paranin, diajak keliling-keliling atau diakuin. Karena filsafatnya maling, pasar, kalau ada sering hilang-hilangan itu, maka keamanannya itu adalah dari Bromocora itu. Gitu kan. Pondok sini kalau sering hilang-hilangan gitu kan. Kan Hawawi jadi keamanannya aman gitu kan. Ya biar di pojok begana begini itu dia senengnya sering nyolong celana dalam dia gitu kan. Kayaknya lagi pegang HP gitu kan. Nah itu. Jadi ketika ngomong sama, padahal seingat saya ketika Gus Dur pertama kali ngomong di Australia, he's crazy, mengatakan pada Soeharto dia adalah orang gila. Begitu turun di Jakarta yang nguber-nguber siapa? Saya menyaksikan ditendang sepatu di Matraman 8 di WI di sana itu yang nendang itu adalah pasukannya Prabowo karena Prabowo itu rumahnya di sebelahnya. WI itu Wahid Institut sebelahnya itu adalah rumahnya Prabowo. Bapaknya itu namanya Sumitro, itu rumahnya sebelah, gitu loh. Jadi untuk supaya gitu kan, dulu pernah lagi kan, Benny Burdani dicalonkan sebagai perjuangan, dieret-eret kemana-mana gitu kan. Yang penting kan gebokannya dulu, duitnya keluar dulu apa dia dulu keluar, yang penting dia selamat gitu, dibawa ke pesantren apa dan ini adalah supaya jinak. Yang begitu tuh udah nggak ada orang bisa berani begitu, resikonya tinggi. Makanya sekarang ini ya silakan saja kalau setahu saya gitu kan. Cara berpikir dan berjuangnya dan bertindaknya Gus Dur adalah modelnya begitu. Cerdik dia, nampaknya juga semar mendem. Iya, katanya gitu mendahului diputar putus. Dulu pernah Mbak Tutut diteng-teng-teng-teng, ya kan. Megawati juga diteng-teng-teng ke sana kemari. Kalau nggak ada juga nggak akan dikenalkan. Akan tetap bagi masyarakat Jawa Barat memahami tentang Soekarno jelek. Yang ada itu di Jawa Tengah, Jawa Timur masih kuat itu Marhaen. Di Jawa Barat bagian selatan tetap Soekarno adalah
orang tidak itu. Kalau saya ngobrol jeleknya kan saya sering katakan, kenapa orang nggak seneng Soekarno? Saya ngobrol sama mantan-mantan DI, ya masih DI sih sebetulnya. Yaitu celamitan itu. Celamitan tahu nggak? Tukmis itu kan. Lah Ibu Inggit itu kan kepala ketua ibu kosnya. Masih jadi suaminya kok ditilep. Dari situ si Kartosuwiryo mengakui kehebatannya Soekarno, tapi begitunya. Itu yang menjadi kesel. Nah, terus ditambahin kan, dibubuin yang macam-macam kan. Maaf kalau sekarang Oma Irama terus jadi presiden, orang akan nolak. Kayak saya ini terus jadi presiden akan nolak karena selingkuhnya banyak gitu kan. Kan kata sebelum Robi Fakfirli minas sahaki tadi itu apa tuh ayatnya itu kan, min abihi mihi terus ilah apa gitu kan, ada kalimat sahaki itu benar artinya Nabi besar Muhammad SAW itu turunannya terbebas. Kamu baca itu nggak ngerti artinya jadi ya repot. Terbebas dari perselingkuhan. Selingkuh aja bebas itu kan, apalagi dosa-dosa lainnya. Kalau kita kan dosa lainnya enggak, selingkuhnya sering gitu kan. Nah itu. Balik lagi perjuangannya dengan NU. Mengapa kalau saya terangkan mengapa NU beda dengan Muhammadiyah? Sadar satu guru Kiai Dahlan. Mereka belajar juga di Jamaluddin Al-Afghani. Belajar kiainya sama, gurunya sama. Ketika saya ini pulang di Indonesia berbeda. Ya beda lah. Hadratus Syekh pulang ke kampung, Pak Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan ke kota di Jogja, di sana di Kauman. Ketika itu orang kan banyak darah biru di situ. Iya kan? Namanya Kauman, Jogja, kota. Gimana tuh mengislamkan mereka? Bagaimana mengajarkan Islam pada mereka? Dengan caranya mereka lah. Kiai Hasyim di kampung ya dengan caranya dia, tujuannya sama. Cuma kan yang kupret itu kan adalah pengikutnya ditambah-tambah. Bayangan saya kenapa dia tidak senang kunut, kelamaan mungkin gitu kan. Sholat pakai kunut gitu kan. Dia pakainya mazhabnya Hanafi selesai gitu kan. Karena dagang kan buru. Orang kita di kampung pakai kunut ya kan. Di kampung kalau Jumat 2 kali, khotbah juga 2 kali kan. Muhammadiyah sekali. Ya itu tadi. Pola pikirnya orang kota dengan pola pikirnya orang kampung berbeda. Coba di kampung masih ada sekarang di kampung jam 11 itu nabuh beduk. Masih ada. Nanti di Kauman jam 11 nabuh beduk ribut gitu kan. Padahal sama-sama beduknya gitu kan. Pertanda karena persiapan, para petani monggo diaturi gitu kan. Laut, orang-orang Indonesia Jawa kan begitu. Laut gitu kan. Udah itu kode kan. Ya kan pacul mulai dicuci. Kan berangkat pulang. Kan begitu. Maka terjadi ada 2 khotbah gitu kan. Orang kampung wiridnya lama, ya karena dia punya waktu luas. Orang kampung, petani kampung. Coba bayangkan wirid dulu baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali. Di Jakarta kan nggak laku itu. Semua 7 kali. Terus baca terakhirnya ya Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kelamaan. Orang kota assalamualaikum bus berangkat jualan 1.003 gitu kan kira-kira. Karena masyarakatnya berbeda gitu loh. Apalagi di desa masih ada berkembang, masih ada lokalnya ya, pengaruh-pengaruh Hindu.
Ya kan? Pengaruh-pengaruh Hindunya masih ada kan. 7 hari lah mau apa ada. Terus saya bilang nggak apa-apa kerjakan gitu kan. Toh karena masyarakatnya masih masyarakat guyub, maka acara itu adalah merupakan suatu pertemuan yang sangat mengasihkan, berjalan terbaik. Beda di Padang kan. Orang sudah mati ngapain sih ditahlilin, udah mati ya dikubur selesai gitu kan. Sehingga kalau tidak heran, ya untung misalkan Ramli meninggal di sini masih bisa dibacain tahlil ya. Coba kalau tinggalnya di sana di Ben Hill, atau mayat yang geletak begitu, yang sininya ngobrol. Tadi kok dapat berapa situ tanyo gitu kan. Ya bicaranya masalah itu. Saya pernah berapa kali saya datang teman saya takziah. Malah ada saya bapaknya teman itu pejabat takziah, masuk ke kamar saya baca Quran, pulangnya saya digeledahin, dikira maling. Coba di Ben Hill. Karena tidak berlaku begitu, saya juga lupa bahwa ini di Ben Hill. Nah karena mantunya orang NU pengen didoakan, dibacakan, ya saya ya masuk aja didoakan, dibacakan gitu kan, bacain Yasin. Pulangnya digeledahin, dikira maling karena masuk ke kamar. Yang nunggu rumah itu orang nggak ngerti siapa saya berdua sih, bahwa sampai segitunya gitu kan. Ya jadi nggak apa-apa itu. Jadi sekarang makanya akan terjadi di Muhammadiyah banyak sekali, karena di kota yang dibangun itu adalah sekolahan, karena sudah mengenal pendidikan modern gitu. Mereka soalan sebetulnya pendidikan modern yang pertama itu adalah di Padang Panjang. Padang Panjang sana ya, apa Kuliatul Banat apa tuh Padang Panjang, ibu siapa itu, lupa itu yang orang Padang yang meragukan, jadi repot itu kan. Iya Pak, enggak ada pemimpin di Padang Panjang Dinia itu. Oh iya, saya itu aja lah. Iya, Serambi Mekah, terus WC-nya Mekah gitu kan. Nah, itu di sana, sehingga Gontor ya tuh, padahal sebelah sininya kiainya banyak sekali, orang Gontor ke Zarkati itu ngajinya ke sana, ke Padang. Jadi metode pendidikan di Padang itu menganggapnya sudah modern, dibawalah ke Gontor dan masih berlaku sampai sekarang, gitu kan. Ya barokah gitu kan, asal tekun saja gitu. Buat saya tidak jadi masalah gitu, mana Gontor mana ini terserah gitu kan. Karena punya keistimewaannya masing-masing. NU didirikan dengan mengenal 4 mazhab. 4 mazhab itu saya katakan di sini adalah shape. Terserah mau ente mau Imam Syafi'i, mau Imam Maliki, mau Hanafi, tapi ada konsekuensinya masing-masing gitu kan. Mereka sudah menyediakan tentang masalah fikih. Ada yang nggak doyan fikih. Artinya ada orang nggak doyan ijma, maunya Quran dengan hadis saja atau Quran saja. Banyak itu sekarang. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Tapi kalau sholat begini, saya juga nggak ngerti itu. Itu pakai yang mana di Qurannya, ayat apa itu? Yang kalau asyhadu alla ilaha illallah begini tuh, adanya di ayat berapa? Kalau salam ke kanan, terus salam lagi ke kiri itu ada. Dia hanya menyebutkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Rinciannya bagaimana? Iya kan? Sombong amat gitu loh, nggak mau pakai ijma ulama. Padahal 4 mazhab sudah disiapkan itu loh. Anda kalau takbir begini, batasannya takbir begini gitu kan. Sampai ada yang saya katakan sering di sini, kalau takbir Allahu Akbar. Ya kan? Ada nggak gini? Tapi kok mati ditaruh di sini? Mbok kalau sudah mati itu ditaruh di sini, nggak mau. Pindah itu. Tetap di atasnya usah, sombong amat orang itu ya. Begitu katanya mau megang hati supaya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Tapi kalau ya mati ya begini.
Ajit kali bakal mati pakainya di sebelah sini gitu. Ya itu kan. Itu padahal ijma, belum pakai kias. Belum lagi istihsan ke dalam. Banyak ada beberapa hadis menentang Quran. Banyak. Saya katakan yang kecil-kecil aja itu kan. Faksilu wujuhakum wa arjalikum. Kalau wudu, muka itu dicuci, kaki dicuci, rambut itu diusap saja. Kalau ente kan dibalik. Kalau rambut digusur gitu kan, kayak kebo bule gitu kan. Basah semua kan. Tapi ketika orang itu dianjurkan untuk pakai sepatu, maka wudunya tidak pakai disiram kakinya, cukup diusap. Bertentangan nggak di sini Qur'annya suruh disiram, di sininya hadisnya nyuruh? Ini kan bertentangan. Keputusannya bagaimana gitu loh. Kalau begitu terus rame, begitu ini jelas gitu kan. Belum masalah-masalah yang lain gitu loh. Masalah-masalah yang lain. Saya balik lagi ke saking hebatnya orang harus pegangan kepada Al-Quran. Sunatun, apa sinatun, apa sunatun, sanatun. Saya sering katakan gitu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatan, sampean. Kalau saya sinatun itu jadi fa'il itu, sinatun wala naumun. Kalau sinatan sampean harus baca wala nauman, tidak jadi maf'ul, di situ jadi khobarnya la ta'khudhuhu sinatun, bukan sanatun. Sinatun itu ngantuk, karena di sininya ada wala naumun. Kalau dihapus gitu ya nggak pakai harokat, karena ini ada sebelahnya itu ada naumun, maka ini dibahasa kasroh, sinatun wala naum, bukan sanatun. La ta'khudu sanatun, tidak ngambil tahun dan tidak ngambil tidur apa. La ta'khudu sinatun wala naum, dan tidur, bukan itu, pakainya sinatun. Sunatun bukan. Gitu loh. Itu saja sudah ilmu bahasanya harus digunakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau rujukannya hanya Quran saja, ya akan orang itu jadi sombong. Gitu loh. Sombong, karena banyak sekali kalimat-kalimat yang kita tidak bisa mencernakannya gitu kan. Dijanin. Maka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul alim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.